Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala alaina biwaqti subhi wa farada alaina li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, baru saja kita menunaikan salah satu kewajiban kita di hadapan Allah, yakni pelaksanaan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita dahului dengan pelaksanaan ibadah tatawwu, ibadah sunat yang sifatnya 2 rakaat. Dan ini tentu sangat dipentingkan. Dalam sebuah hadis saya katakan, as-salatul fajri raka'ataini khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar atau salat sebelum subuh 2 rakaat jauh lebih besar pahalanya ketimbang dunia beserta isinya. Itu luar biasanya. Jadi oleh karena itu jangan kita sia-siakan pelaksanaan ibadah salat subuh kita. Sama ikhwanul kiram, terkadang kita mau mengambil salat tahiyatul masjid tapi tidak sempat lagi melaksanakan tahiyatul masjid. Ada sebenarnya nilai tambah. Walaupun kita tidak melalui ruku, tidak melalui sujud, tapi nilainya sama. Ya. Apa yang kita baca, ya, jika waktu sudah mepet, tidak sempat kita melaksanakan tahiyatul masjid, maka tentu para jamaah kaum muslimin jangan lupa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nilainya sama dengan tahiyatul masjid. Hadirin salat subuh yang berbahagia, tentu salawat dan salam tidak henti-hentinya pula kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada subuh yang berbahagia ini adalah merangkul perbedaan dan menuai ukhuwah. Pandangan Islam jamaah dimuliakan Allah itu lumrah berbeda. Ya. Perbedaan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Kalau tanpa ada perbedaan cakwara kita berpikir tidak bisa. Kalau tanpa dengan perbedaan itu saya pikir referensi itu tidak akan bisa nyambung. Nah oleh karena itu kenapa sampai baginda Rasul menyampaikan ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapat itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja di masjid kita jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kunut waktu subuh kita ikut kunut. Perbedaan itu biasa. Kita harus menghargai perbedaan. Ya, ketika kita berada di masjid lain orang tidak kunut, kita ikut tidak kunut. Jamaah dimuliakan Allah, tidak usah kita dipermasalahkan. Ya. Ini kadang-kala ikhwal kiram
Cuma persoalan kunut akhirnya tidak mau ke masjid, ya kan? Cuma persoalan baca basmalah tidak mau ke masjid, ya kan? Dikatakan bidah, padahal tidak pernah membaca kitabnya. Itu. Kan ada alasan. Apa alasannya sampai orang tidak membaca bismillah? Itu kan pertanyaan dulu. Ya kan? Jadi segala sesuatu dasar hukum itu kita harus tahu alasannya, asbabnya. Jangan sekedar sedikit bid'ah. Tidak tahu pemahaman itu. Ya kan? Sebenarnya kalau kita berbicara bid'ah, justru kita ini ahli bid'ah semua. Makan nasi bid'ah. Ya kan? Ini. Seperti pakaian saya ini bid'ah. Kecuali Dinda. Ya, bid'ah. Kenapa baginda Rasul tidak pernah pakai sarung, Pak? Coba buka dalam sejarah. Gitu. Kita ini hari-hari bidah jamaah dimuliakan Allah. Bahkan ada mengatakan, itu kalau bidah posas itu nar. Wah, betul itu. Kullu bid'atun dalala wa dalalatun finnar. Tapi lihat dulu porsinya apa. Tidak semua itu bidah itu neraka. Neraka semua itu sudah orang jamaah dimuliakan Allah. Suruh pabrik mobil itu berhenti ciptakan, tidak ada dulu mobil, Pak. Ya kan? Ini sobat. Kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan. Jadi itu perbedaan lumrah. Ya kan? Makanya dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata itu wala takhtalifu, wala tafarraqu. Itu kan ada. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu ke tali agama Allah dan jangan engkau bercerai-berai. Tidak mengatakan jangan engkau berselisih paham, tidak. Ini harus dikaji jamaah dimuliakan Allah. Nah. Kenapa? Ketika ada seseorang harus hormati tidak senang baca basmalah, dasarnya apa? Dulu sebelum masuk Islam Umar bin Khattab itu ya paling dia tidak senang itu dengar baca basmalah. Gitu. Karena baginda Rasulullah SAW itu menghargai bahwa dia tidak senang, ya dia diamkan bismillah aja. Gitu. Makanya ketika kita salat di Madinah ikhwanul kiram dan salat di Mekah itu ada jahar, ada kedengaran, ada sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba orang dari sana. Betul lah Dinda ya? Ini Pak harus hormati. Nah. Ada mengatakan bosas kalau tidak baca basmalah tidak cukup 7 ayatnya. Betul. Itu kan dalam tidak cukup 7 ayatnya Al-Quran. Ya kan? Nah. Tapi apakah dia itu sir ataupun jahar jamaah dimuliakan yang intinya pakai basmalah. Bahkan ketika kita mengerjakan sesuatu tanpa melalui basmalah itu tidak bisa. Likulli amalin zata bismillahirrahmanirrahim faqta'u biha. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu hendaknya harus menyebut zatnya Allah dengan mengucapkan basmalah. Faqta'u biha, maka terputus harus sama. Ini jamaah dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menuai ukhuwah. Ya. Pelaksanaan ibadah puasa ikhwanul kiram jamaah yang berbahagia ini perlu kita klasifikasikan. Ya. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu terbagi 3. Ya. Kalau kita melihat ensiklopedi daripada puasa jamaah dimuliakan Allah, pertama puasa itu digolongkan sebagai ruhiyah. Apa itu ruhiyah? Secara etimologi, secara kejiwaan jamaah dimuliakan Allah, orang berpuasa itu harus melalui dengan kesabaran. Itu. Tanpa sabar kita berpuasa susah, Pak. Ya. Kenapa? Karena semestinya bukan saja karena kita tidak makan dan minum sampai dikategorikan berpuasa. Enggak, anak-anak juga bisa kalau begitu. Ya kan? Nah, dikategorikannya kita berpuasa karena kita bisa mengendalikan emosional kita. Ya. Bisa kita mengekang hawa nafsu kita. Gitu. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang cukup menarik, ya kan? Di situ Allah menjangka kebaikan, ya. Fa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu. Siapa yang bisa mengendalikan khafa maqama rabbi, ketakutan dari Tuhannya, ya.
wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia sempat mengendalikan emosionalnya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Al-Quran. Itu. Jannatul ma'wa itu menanti harus hormati. Ini. Nah, oleh karena itu harus hormati ini yang perlu. Kita jaga pelaksanaan ibadah puasa kita, jangan sampai kita capek bangun sahur, ya, di waktu siang kita berpuasa. Nah, itu. Tapi kita tidak bisa menjaga kualitas ibadah puasa kita. Nah, kenapa? Karena berpuasa memang itu dituntut untuk kita sabar. Sabar kita menanti hidangan berbuka puasa. Ya kan? Sabar kita menjaga hal-hal yang dapat merusak daripada nilai ibadah puasa kita. Makanya dalam surah Az-Zumar itu ayat yang ke-10 itu, ya, ada penggalan kalimat itu dalamnya dikatakan itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu Allah berikan pahala itu, kalau istilah sekarang ini anak muda dikatakan unlimited. Tapi itu Pak, bighairi hisab itu berarti tidak ada batas. Salat kalah. Ini jamaah dimuliakan Allah. Bighairi hisab. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat puasa itu adalah sifat ijtimaiyah. Apa itu ijtimaiyah? Puasa itu memiliki tingkat sosial. Nah, tingkat sosial itu kalau kita lagi perekat berarti kesetaraan. Tidak ada perbedaan si miskin, si kaya, ya, muda atau tua, pangkat, punya kedudukan, tetap di siang hari kalau mengaku sebagai Islam semua berpuasa. Benar Pak? Tidak ada perbedaan. Ya kan? Nah, tidak ada perbedaan jamaah dimuliakan Allah. Nah, kemudian sehubungan dengan tema kita dan hormati, menuai ukhuwah. Nah, tingkat sosial inilah yang perlu kita pupuk bersama, yang perlu kita bina bersama. Kenapa? Karena kelihatan tingkat sosial kita itu pada saat kita nimbrung ataupun datang berbuka puasa. Kenapa? Karena bisa kita berkenalan satu sama lain. Itu intinya yang dimuliakan Allah. Nah, tadinya kita tidak kenal si A, si B, di tempat kita berbuka puasa bisa kita kenal. Satu contoh kemarin jamaah dimuliakan Allah buka bersama. Ya mungkin saja. Ya, kalau kiram ada di antara yang hadir itu tidak kenal bahwa si ini. Tapi dengan melalui buka puasa bersama, itu tingkat sosialnya sangat tinggi. Nah itu. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu menyangkut masalah sosial. Nanti pada akhirnya jamaah dimuliakan Allah ada dikatakan zakat fitrah atau zakat mal. Ini semuanya tujuannya apa? Harus hormati untuk mengikat ukhuwah. Gitu. Tetangga kita di sebelah, ya, mohon maaf, kasihan dia mau beli daging tidak bisa. Alhamdulillah kita masih bisa beli daging. Ya, maka bagikan ke tetangga. Kenapa? Karena saudara yang saudara yang paling terdekat itu juga tetangga. Bahkan digolongkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya dengan adanya hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaknya dia harus memuliakan tetangganya. Ukuran tetangga itu berapa? 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah samping kiri, depan belakang sama. Itu tetangga jamaah dimuliakan Allah. Itu ukurannya. Nah, jadi memang Islam ini adalah Islam rahmatan lil alamin, bukan sendiri, bukan. Kita tidak dibiarkan untuk hidup sendiri. Kita tidak dibiarkan untuk menikmati segala sesuatu dengan sendiri. Tidak. Pasti ada keterlibatan orang lain. Itu tingkat ukhuwah. Nah, yang terakhir jamaah dimuliakan Allah, di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu ada dikatakan suhiyah. Apa itu suhiyah? Puasa itu, ya, yakin dan percaya bahwa mengandung kesehatan.
Sehingga begitu ditengkakkan pelaksanaan ibadah puasa, orientasinya kesehatan, sampai baginda Rasul menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah engkau supaya engkau sehat. Itu jelas itu hadis Jabir bin Abdullah. Saya pikir belum ada orang yang berpuasa meninggal. Memang ada, Pak. Itu. Ada orang mengatakan saya tidak bisa berpuasa. Kenapa? Kebetulan saya sakit. Sakit apa dulu? Ya kan? Kalau cuma sakitnya sakit bisul, mau enggak ada. Ya. Kebetulan saya tidak bisa puasa. Kenapa? Kebetulan saya sakit kepala. Apa hubungannya? Ini, Pak. Yang mana? Ini kan begini. Ini kan kadang-kala kita bikin ayat. Jadi kita pretelin di ayat. Kan ada dalam Al-Quran itu. Pamangkana minkum marid, jika engkau sakit. Atau ala safar. Engkau musafir. Faidah pray. Wah, kebetulan saya sakit, Pak Ustaz. Harus lihat tafsirnya jeli dulu. Ya kan? Yang betul-betul uzur tidak bisa lagi melaksanakan ibadah puasa, baru bisa. Sama kemarin, mohon maaf sedikit saya sentil. Ada pertanyaan menyangkut masalah hukum fidyah jamaah dimuliakan Allah. Yang kena hukum fidyah itu betul-betul tidak bisa, tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa. Coba lihat nasnya. Ini harus hormati, ya kan? Ini kan kadang-kadang kita bikin ini sendiri. Pamangkana minkum maridan ala safarin faidatum min ayyamin ukhar. Ada kata-kata di situ faidatum min ayyamin ukhar. Silakan pray dan ganti di lain waktu dan kesempatan. Dia tidak mengatakan fidyah, tidak ada itu. Coba. Ini jamaah dimuliakan Allah. Ini kadang-kadang kita bikin hukumnya sendiri. Ya kan? Nah, oleh karena itu jamaah subuh yang berbahagia, sebagai kesimpulan daripada pertemuan kita pada subuh ini, mari kita menjaga kualitas ibadah puasa kita. Ya, apalagi bulan suci Ramadan ini semakin hari semakin akan berpisah dengan kita. Sebagai obat kerinduan di keheningan malam jamaah dimuliakan Allah akan berpisah dengan kita. Ya, sebagai obat penebus dahaga di siang hari, ya, di saat kita berbuka akan berpisah dengan kita. Ya, di saat kita ramai berzikir beribadah di waktu malam lewat ibadah tarawih akan berpisah dengan kita jamaah dimuliakan Allah. Kenapa? Karena pernik daripada Ramadan ini ada 4 yang akan tinggalkan kita, dan itu mau tidak mau pasti tinggalkan kita. Ya, yang pertama nanti yang akan tinggalkan kita adalah tarawih. Akan berangkat itu jamaah dimuliakan Allah. Berangkat, Pak. Ya, dan tarawih ini jauh tempatnya. Kenapa? Nanti 11 bulan yang akan datang baru kita bertemu kembali. Ya, yang kedua adalah kunut. Kalau kunut itu biasa, tapi kunut di waktu Ramadan itu akan berpisah. Yang ketiga akan berpisah dengan kita as-sahur. Sahur biasa, Senin Kamis biasa, tapi sahur Ramadan akan berangkat jamaah dimuliakan Allah. Dan yang kelima adalah puasa di bulan suci Ramadan disertai dengan berbuka puasa. Itu akan meninggalkan kita. Tapi ketika kita lolos jamaah dimuliakan Allah, insya Allah Allah tidak sia-siakan pengabdian kita. Allah berikan penghargaan. 185 Al-Baqarah dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di malam hari itu sempat kita menyempurnakan, ya, mengagungkan kebesaran asma Allah Subhanahu wa taala lewat takbir, lewat tahlil, lewat tahmid, ya. Ala ma hadakum, Allah akan berikan petunjuk wala'allakum tashkurun, semoga engkau bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali pertemuan pada subuh yang berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Billahi fisabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.